Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Ini adalah pertemuan ketujuh. Hari ini kita belajar tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan laboratorium. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang keselamatan kerja di laboratorium, hari ini kita akan lihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari semua kegiatan di laboratorium itu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi hari ini. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan laboratorium dengan indikator yang pertama ketepatan membuat rencana kegiatan laboratorium, yang kedua ketepatan pelaksanaan kegiatan laboratorium, dan ketepatan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di laboratorium. Yang pertama kita bahas dulu apa saja kegiatan yang ada di dalam laboratorium itu, di mana kegiatan laboratorium itu biasanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kegiatan yang bersifat administratif dan ada juga kegiatan yang bersifat akademis. Kegiatan administratif biasanya terdiri dari perencanaan kegiatan laboratorium, yang kedua pelaksanaan kegiatan laboratorium, dan yang ketiga evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium. Sedangkan kegiatan akademis itu biasanya berhubungan dengan pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium, yang kedua persiapan alat-alat laboratorium, yang ketiga pembuatan alat peraga sederhana, ini biasanya pembuatan alat praktikum tapi yang sederhana, dan yang keempat praktikum dan demonstrasi, ini adalah kegiatan-kegiatan akademis. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada tiga kegiatan yang biasanya dilakukan pada kegiatan administratif laboratorium. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan laboratorium. Sekarang kita bahas dulu. Perencanaan kegiatan laboratorium itu merupakan kegiatan awal yang strategis untuk menetapkan program kerja laboratorium. Jadi perencanaan itu di sini kita merencanakan apa saja program kerja yang akan dilakukan oleh laboratorium itu. Dan beberapa hal yang penting dalam perencanaan kegiatan laboratorium yaitu ketika kita merencanakan itu semuanya harus berdasarkan analisis keadaan dan kebutuhan yang sudah teridentifikasi. Yang kedua, kegiatan perencanaan ini harus melibatkan semua personil dan guru yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan laboratorium. Dan yang ketiga, setiap personil harus memahami betul program kerja yang direncanakan serta peran dan kewajiban dari masing-masingnya. Jadi, mereka harus paham nantinya tanggung jawab mereka apa, yang harus mereka kerjakan apa, peran serta mereka apa, dan kewajiban mereka apa. Makanya kita harus melibatkan semua personil dan guru yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan laboratorium itu. Dan beberapa hal yang penting di dalam perencanaan kegiatan itu, yang pertama, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap sebelum 1 semester dan 1 tahun ajaran baru. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran di semester baru atau tahun ajaran baru, kita harus melakukan kegiatan perencanaan kegiatan laboratorium. Kemudian harus sesuai dan mendukung program kerja sekolah. Yang ketiga, harus didahului dengan evaluasi dan analisis keadaan serta peluang dan hambatan yang dimiliki oleh laboratorium. Yang keempat, dikembangkan berdasarkan hasil analisis keadaan pada semester berjalan atau yang lalu. Jadi, program yang dijalankan tahun ini harus berpatokan kepada program kerja tahun lalu gimana. Mana program yang belum terlaksana, mana program yang harus dibuang, mana program yang harus diperbaharui, harus berpatokan kepada semester yang lalu. Kemudian harus menyebutkan secara eksplisit segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Yang keenam, itu harus mencantumkan secara eksplisit frekuensi dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Dan juga harus mencantumkan secara eksplisit wewenang, kewajiban, hak, dan tugas serta tanggung jawab setiap personalianya. Kemudian harus disampaikan kepada pihak sekolah sebagai proposal kegiatan laboratorium untuk semester atau tahun ajaran yang akan datang. Dan setelah proposal disetujui, informasikan kembali kepada semua pihak yang terlibat program kerja laboratorium yang resmi yang akan dilaksanakan. Jadi, setelah direncanakan, kemudian harus disampaikan juga proposalnya ke sekolah. Setelah proposalnya disetujui,
sampaikan lagi kepada semua personalianya apa saja program kerja yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, pihak yang terlibat hendaknya dapat mentaati dan melaksanakan segala yang sudah direncanakan secara maksimal. Jadi harus dilakukan secara maksimal dan penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua, kalau tadi kita bahas perencanaan, sekarang kita bahas tentang pelaksanaan kegiatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan laboratorium itu merupakan bukti konkret dari segala perencanaan kegiatan laboratorium yang telah ditentukan atau yang telah dilakukan sebelumnya. Agar pelaksanaan itu dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan laboratorium hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh menyimpang apalagi dengan sengaja disimpangkan dari perencanaannya, kecuali penyesuaian untuk hal-hal kecil yang tidak diperhitungkan pada saat perencanaannya. Jadi, kita tidak boleh menyimpangkan dengan sengaja atau tiba-tiba merubah secara drastis semua yang telah direncanakan, kecuali penyesuaian-penyesuaian untuk hal-hal kecil yang tidak diperhitungkan pada perencanaannya itu tidak masalah. Hal-hal kecil yang jika kita terapkan itu tidak akan berdampak besar terhadap perencanaan yang sebelumnya telah kita buat, itu tidak masalah. Yang kedua, harus sesuai dengan jadwal kegiatan laboratorium yang telah dibuat dan disepakati pada saat perencanaan. Jangan memindah-mindahkan jadwal seenaknya. Dan yang ketiga, harus sudah memahami betul dan mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang direncanakan. Jadi semua tanggung jawab yang diberikan kepada dia harus mau melakukannya. Kemudian yang keempat, harus tercatat datanya, misalnya dalam bentuk daftar hadir, daftar pemakaian laboratorium, daftar penggunaan alat-alat, berita acara pelaksanaan kegiatan, dan lain-lainnya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di laboratorium itu harus tercatat datanya. Dan yang kelima, harus memenuhi tata tertib dan prosedur laboratorium yang berlaku dan disepakati. Kenapa harus memenuhi tata tertib ini? Salah satunya nanti untuk keselamatan kerja di laboratoriumnya. Selanjutnya kita bahas evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium. Setelah kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, pasti kita membutuhkan evaluasi. Evaluasi dan monitoring ini dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan, ketercapaian tujuan kegiatan laboratorium yang telah direncanakan dan yang sedang dilaksanakan. Kenapa hal ini penting? Hal ini diperlukan untuk mengontrol dan mengendalikan serta memotivasi kegiatan laboratorium yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai keterlaksanaan kegiatan laboratorium yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Kemudian, kendala atau hambatan dan peluang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian, dapat juga digunakan sebagai bahan masukan untuk memperhitungkan peluang dan kendala dalam merencanakan kegiatan semester atau tahun ajaran yang akan datang. Jadi, kegiatan yang sekarang itu kita lihat apa yang menjadi kendala dan peluangnya untuk semester depan. Dan yang terakhir, evaluasi itu dilakukan berdasarkan data-data dari pelaksanaan kegiatan laboratorium seperti daftar hadir, daftar pemakaian laboratorium, daftar penggunaan alat-alat, kemudian daftar peminjaman alat-alat, berita acara, dan sebagainya. Jadi dari data yang ada, di sana kita melakukan evaluasinya nanti. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.